Burhan, ini jadwal umum atau jadwal mengganti, jadwal badal? Jadwal umum Ustaz. Oke. Burhan ini Gorontalo ya? Maluku Utara Ustaz. Astagfirullah, aku salah lagi. Ternate Tidore, Tidore Ustaz. umurnya 22 tahun. berapa murid yang dipegang? 15. Coachnya siapa? Ustazah Al-Fatihah. Hah? Evatia. Ya, Oh, Al-Fatihah. oke. Atika. Atika ini jadwal badal atau jadwal yang dipilih? Jadwal yang dipilih Ustazah Oke, nama panggilannya siapa? Atika Dari mana asalnya? dari Magelang, Berapa usia? 32. Berapa murid? Bagaimana Ustazah? Tidak terdengar, mohon maaf. Berapa murid yang dipegang? Hmm, ada 100-an Ustazah. Oke. Coachnya siapa? Ustazah Muslihah. Oke. Oke. eh JAI ini jadwal badal atau jadwal pilihan? Jadwal badal apa jadwal pilihan? Jadwal badal Ustazah. Jadwal aslinya? Malam Senin Ustazah. Nggak ada jadwal malam Senin. Malam Selasa. Hmm, Saya kan wajib setiap malam masuk Ustazah. em, apa namanya? JAI ini Jambi ya? Iya Ustazah. Usianya berapa? 30 Ustazah. Berapa murid yang dipegang? Berapa murid? 100. Ratusan. Ratusan. Coachnya siapa? Ustaz Mariu. Oke. Oke, silakan open cam. Mita. Mita baru masuk atau sudah masuk dari tadi? Udah masuk Ustazah dari tadi. Oke. Mita Buka ini izin sholat tadi. jadwalnya memang Rabu ya? Iya Ustazah. Oke. Aku lagi pendataan ulang, teman-teman. Jadi aku baru kenal teman-teman, tapi lagi data ulang lagi. Mita ini Bangka. Usia berapa? 30 tahun. Murid berapa? Muridnya ratusan juga Ustazah. Iya, Besar ratusan tuh berapa? Berapa ratusan? 3 kali. Mita pegang 10 kelas. Berapa ratus kira-kira? 200-an? 300. Tiga Tiga kali ratus. 30. Iya, 3 kali 10. 300. 300-an. Coachnya siapa? Coach Nopi Ustazah. Oke. Jadi hanya satu badal doang ya hari ini, yaitu Jai. Eh, Mari kita mulai. Sorry atas keterlambatanku ya. Bismillah, karena kita sudah berdoa. Makro terakhir di hari Senin itu adalah
Al-A'raf ayat 86. Silahkan dimulai dari Coach Ida. Silakan, Coach. Ustazah, mohon maaf kalau saya memulai itu karena belum paham lagu-lagu. Ya, Ustazah. Siapa yang membolehkan ada kalimat seperti itu? Hah? Hari ini kita lagu baru ya? Ya, 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 ya. Oke, aku ingat. Kita udah belajar apa aja? Nahawan, terus apa lagi? Bayati, Bayati sama Ligati, hijaz. sama Hijaz. Oh, Nahawan belum? Belum. Belum. Oke. Oke, hari ini kita mulai dengan lagu Nahawan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, guys. Aku lihat dulu ayatnya. Kira-kira begitulah. Coba teman-teman yang mulai duluan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bu Ida, ta'awudnya diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. Coba huruf ta yang ada hams. Huruf to tidak ada hams. Jangan ketukar. Ulangi. ولا تقعدوا Ta. بكل Huruf, صراط. huruf ta pakai hams. Huruf to tidak pakai hams. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون Ta. عن سبيل Wata. وتا. Ulangi. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. Terus. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. Wata. Aku udah ta dari tadi loh nggak kedengeran. Ulangi. وتصدون عن Ta. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Ya.
Terus. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به Mhm. وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا Nunnya munduran coba. وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا Yahku. Ka. Ulangi. يحكم الله بيننا Ulangi. Jangan dari yahku. وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا Hmm. وهو خير الحاكمين Khairu. Lemesin. Ulangi. وهو خير الحاكمين Huwa khair. Santai. خير Wa huwa khairul wa huwa khairul gitu. Wa huwa khairul hakimin. وهو خير الحاكمين Oke, cukup dulu untuk satu putaran ini, putaran pertama. Tunjuk temennya. Silahkan Kak Widya. Silahkan Kak Widya. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا Ma'ak. Terus, walladzi lanukhrijannaka deh. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا Lah, tarik nafas lah dulu. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا Tebal, miu, jangan miu, tapi miu, tebal, kof. itu sampai Milatina ya Zaza? Enggak. Korea Tina aja dulu nggak apa-apa. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا Ma'e, kofu, tebal. قبل Hmm. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا Mm-mm. Walladzi والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا Mhm. قال أولو كنا كارهين Ya, tegas, tegas. Coba belajar tegas, jangan terlalu. Terus, baca lagi. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها Odifta. Ulangi lagi.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها Mhm. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا Ulangi lagi. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا Ai hidung. أي Ulangi lagi. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا Ai itu bunyinya di hidung. Kenapa disuruh ulang biar ai-nya bunyinya di hidung? إلا أن Iya. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا Ya, coba tarik nafas yang lebih banyak, tekan perut yang lebih kenceng. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا Mm-mm. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Ulangi lagi, perhatikan huruf-huruf yang hams. Ulangi. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Huruf H pertama itu nggak ada hamsnya. وافتح itu ya saja Terus وافتح bainana, bainya lemes, bainya lagi kow. Kofnya yang bagus, haqi. Qi-nya yang bagus. Ta, fati. Ulangi lagi. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Ulangi lagi. Haq. yang Jangan pakai hams. Kamu lagi sehat gak? serak ngasih Ustazah Sehat tapi selain serak, sehat sehat kan? sehat Ustazah Coba kamu baca sambil tekan perut pakai tangan kamu. Perutnya tuh misalnya nih perut. Ini perut bawah, ya. Di bawah perut bawah ada pelvic. Aku pakai bahasa ilmiah ya. Tahu kan pelvic? Nah, perut, perut yang ada lambung, perut bawah, pelvic. Kita tekan itu bukan perut yang lambung, tapi perut bawah. Coba, fokus pada perut bawah. menekannya di situ ya Ustazah maksudnya Mm-mm, tekannya di situ. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Ya, oke, tunjuk dulu teman berikutnya. Kak Jumita
Silahkan, Kak Jumita. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Dua huruf. Ain sukun, taba'tum. Ainnya tetap bunyi. Yang kedua, innakum. K-nya kasih angin. Coba diulang lagi. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. La init taba'tum. Coba gimana? Iya, Widya, silakan. لئن اتبعتم Taba'tum. Taba'tum. لئن اتبعتم Ya, بعد kayak gitu. Buka lagi lah mulutnya. Kayak senyum. La init ini taba'tum. لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Ya, terus. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ulang AIU-nya. AIU-nya. Jathimin. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ya, bagus. Terus. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. Ya. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Jangan terlalu panjang. Dari tadi soalnya nggak sepanjang itu. Ulangi. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Kalau kamu sebut huruf kaf, mulutmu gimana? Kaf. كف K Kaf. atau ko. ك Kalau ikhfa ketemu kaf, berarti sesenyum itu. Gimana? بوك Kamu bilangnya kafnya tadi gimana? ك كف ك Senyum بو. kan? Oh iya, benar. Masa bangka. Ngebangka Belitung. Bangka. Ulang. Bau, Bang. Jangan bau. bau. Itu bukan kof. Kalau Oh kamu iya, bilang Bangko Belitung, nggak apa-apa. Tapi kalau Bangka, berarti harus bau. ulang. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Ya, terus. فتولى عنهم
وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم Ya, فكيف آسى على قوم كافرين ya. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء Terus? إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون Allahum apa? يضع يا تشديد Ulangi lagi. A, I, U mu ya. A, I, U. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون Satu ayat lagi. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء Jangan kode. Jangan kode. Kode. Da, cadel. Dari waqalu. Tapi ulang dulu deh. Summa baddalna. Dal-dalnya itu cadel-cadel. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس Dari hatta. Nabernya kencengin. حتى عفوا وقالوا Baru dibilang nabernya kencengin. Kenapa jadi dia begitu? Naber yang kamu tahu tuh apa naber? tekanan Nah, tekanan itu tahan atau cepat? tahan Tahan dari Hong Kong. oh cepat Kalau tahan itu di untuk apa? huruf yang bertasydid Tahan itu untuk dengung. Aku semprot juga nih pakai gel. Ulang. di vowel-nya Ustazah nabar itu ya Coba. Ini ada hukum apa di situ? Coba deh. Apa ini nama? idgham mutamassil lain ya dua huruf yang sama Jangan nanya balik. Kasih tahu aja. Masih lain ya. Itu nanya. Kasih tahu. idgham mutamassilain Mutamassilain atau mutamasilain? mutamassilain Salah. Mutamasilain. mutamassilain Mutamasilain itu artinya apa? dua huruf yang sama Yang Satu kembar. ya Yang dua huruf kembar. yang kembar Satu huruf kenapa tadi ngomongnya? satu huruf sukun dan huruf yang kedua hidup Ya. Kalau misalnya kondisinya seperti ini,
Wau ketemu wau itu ada dengung nggak? Tidak. Nggak ada. Kalau ba ketemu ba, tahan nggak? Aba. Idrib bi'asakal hajar. Enggak. Tahan nggak? Enggak. Hmm. Eh, Ntar dulu, aku cari lagi. Nah, itu aja dulu. Ba dengan ba tidak tahan kan? Sekarang wow sama wow, kenapa kamu tahan? Bingung tadi. Pada prinsipnya, dua huruf yang bersamaan itu, ya dua huruf yang kembar itu, kalau dia tidak ada sifat dengung, dia tidak boleh tahan. Gitu. Kalau mim dengan mim, tahan nggak? Tahan. Kenapa? Idgham mimi. Bukan tentang idgham mimi. Karena mim, Apa? karena mim termasuk huruf dengung. Itu jawaban. Idgham mimi itu idgham pada dua huruf mim. Nggak ada hubungannya dengan haknya. Pahami baik-baik itu. Idgham mimi itu bukan idgham yang harus ditahan. Tapi karena mim itu dengung, makanya mimnya harus ditahan. Makanya idgham mimi jadi harus ditahan. Sama kayak idgham mimi. Idgham mimi itu bisa juga loh disebut idgham mutamatsilain. Karena dua huruf yang sama, yaitu apa? Mim dan mim. Tapi kalau orang bilang, apakah idgham mutamatsilain itu idgham mimi? Belum tentu. Karena boleh jadi ta ketemu ta, ba ketemu ba, sa ketemu sa, jim ketemu jim. Apa aja. Kesimpulannya itu, idgham mimi sama dengan idgham mutamatsilain. Rumusnya itu. Tapi idgham mutamatsilain belum tentu idgham mimi. Karena boleh jadi huruf lain. Sekarang, min ni'matin. Tulisannya dibayangin coba. Min, mim kasroh, nun sukun. Bersambung tuh. Kemudian kata baru, ni'matin. Semuanya tersambung juga tuh. Min, ni'matin. Apa yang terjadi di situ? Masih Ada bisa dua hukum. dijawab. Nama hukumnya apa? Pertama, idgham bil gunnah. Karena ada nun sukun bertemu huruf nun. Yang kedua, ada idgham mutamatsilain karena Eh, dua huruf kembar. penyebutannya yang benar. Yang kedua, ada hukum idgham mutamatsilain Karena karena dua huruf kembar. Huruf yang pertama sukun, sedangkan huruf yang kedua hidup. karena bertemunya dua huruf kembar. Bertemunya tuh jangan sampai lupa. Coba saya ulangi. Saya ulangi. Di situ ada dua hukum. Pada kata min ni'matin, jangan di situ. Siapa yang mau tahu kalau dia terlambat di situ di mana? Saya ulangi. Pada kata min ni'matin Jangan terdapat disambung. Pada kata min ni'matin gitu. Saya ulangi teman-teman, sopan dong. Oh, kerusuk-kerusuk. Saya ulangi teman-teman. Pada kata min ni'matin terdapat dua hukum. Hukum yang pertama, idgham bil gunnah. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Hukum yang kedua, ada idgham. Sedangkan hukum yang kedua, Saya ulangi. Sedangkan hukum yang kedua,
idgham mutamatsilain. Karena bertemunya dua huruf yang kembar. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua hidup. Ya, apa Yaitu dulu yang kembar? Kok tiba-tiba sukun sama hidup? Bertemunya dua anak kembar noh, si Darna dan Darni. Nah, gitu. Jangan tiba-tiba Darnanya hidup, Darninya udah meninggal. Nggak gitu. Eh, yang itu, yang satunya hidup, yang satunya mati. Siapa? Harus kasih tahu namanya. Coba lagi. saya ulangi. Sedangkan hukum yang kedua yaitu idgham mutamatsilain. Karena bertemunya dua huruf yang kembar Huruf. yaitu Huruf dari huruf mana? Ulang. huruf. Saya ulangi. Sedangkan hukum yang kedua yaitu idgham mutamatsilain. Maksud saya, jangan mutama-mutama. Ulang. Saya ulangi. Sedangkan hukum yang kedua idgham mutamatsilain. Karena bertemunya dua huruf yang kembar yaitu huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun yang hidup. Terus kayak gitu. Afif masuk jam berapa? Jawab. Tadi salah link. Masuk jam berapa pertanyaannya? Masuk jam berapa? Jam berapa? Jam 19 berapa? Beberapa menit yang lalu. Ya, silakan keluar. Silakan keluar. Karena tidak mematuhi maksimal terlambat 15 menit. Silakan keluar. Diskusikan dengan coach bagaimana nasibmu. Oke, kita lanjut. Tunjuk teman berikutnya. Mita. Iya, tunjuk teman berikutnya karena terlalu lama di situ. Kak Waidarul. Waida. Waida. Aida. Silakan. Tidak baca Ustazah. Kenapa tidak baca? Mamnu Ustazah. Coba pakai bahasa yang jelas. Sedang haid Ustazah. Nah, gitu aja. Jadi haid itu bukan istilah aib ya. Bilang aja haid. Haid itu kan bahasa agama. Lebih umum lagi daripada mamnu'. Ya. Jadi jangan menganggap hal-hal kayak gitu tuh sebagai hal yang tabu. Nggak apa-apa. Belajar menggunakan kata yang sebenarnya. Nggak usah pakai dibalik ini. To the point. Pemaknaan kita insya Allah jelas dan tidak negatif karena kita sadar bahwa itu istilah dalam agama. Oke, lanjut ke teman yang lain. Kamu tunjuk teman lain, Waida. Waida akan tetap presentasi ya, tapi nanti di akhir. Kamu dengerin dulu teman-teman yang lain. Iya Ustazah. Saya tunjuk Coach An Ustazah. Jangan saya tunjuk, silahkan. Gitu, saya tunjuk. Silahkan kepada Coach An Ustazah. Silahkan itu nggak usah pakai kepada lagi, silahkan aja. Kenapa, Jai? Ayat berapa Ustazah? 92 kayaknya. 91. 95. Kok 92? Kok aku lihat angka 6 jadi 2. Yuk, 95. Silakan diulang lagi. Summa baddalna. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا Mana nabernya?
Sayyi pun nggak ada nabernya, padahal di situ kan tempat naber. Tahu nggak? Pakailah, masa tahu nggak dipakai gimana? ثم بدلنا مكان السيئة Sayyi. الحسنة عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء Ulangi lagi. Sayyi. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء Iya, bagus. Lanjut aja. Fa'akholna. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون Terus. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض Ulangi lagi, coba nunnya munduran. Kayaknya aku udah tegur deh. Iya nggak sih, pernah tegur? pernah saja. Nah, munduran, munduran. Jangan ditegur-tegur mulu di situ-situ lagi. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض Ya, terus. Walakin. من Enggak bagus. La fatahna kalau mau ulang. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Ardi. Bodenya kurang tebal. Wal ardi aja dari situ. والأرض Hmm. ولكن كذبوا فأخذناهم Nounnya, بما nun. Nun. Dari fa'akhol. فأخذ فأخذ فأخذناهم بما كانوا يكسبون Ya. أفأمن أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون Ulang lagi. Ujung-ujungnya tuh jangan wun. Wun. Nanti bunyinya tuh kayak wun. Pakai W. Naimun. Dikit aja. Wun. Wun. Yaksibun. Jangan kayak gitu. Yaksibun. Naimun. Dikit aja. Memang akan terdengar sedikit W. Tapi samar aja. Jangan wun. Terlalu kenceng tadi tuh. Coba lagi. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون Udah cukup tunjuk temennya.
Kak Atika. Kak Atika silakan. Awa amina ahlul Bentar, dulu. qur. Naimun. Lanjutin tingkatannya. Berarti rendah, jangan ngegas kayak awal. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Awa amina hanya lemesin aja, jangan awina lagi. Awa amina jadi kayak jangan ditahan. Ulang lagi dulu. Ulang lagi dulu. Ih, kenapa salah-salah ngomong sih? Ulang lagi dulu. Awa amina ahlul qura. Nah, coba kamu bilang kunya santai aja. Jangan awa amina ahlul kayak kayak terlalu kenceng. Aja biasa aja. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atika, aku panggil Tika boleh nggak? Kepanjangan kalau Atika. Nah, Tika tolong belajar juga praktik ikhfa syafawi dengan bunyi mimnya samar. Kan yang tadi sudah dilakukan itu ya tiahum ba. M-nya terdengar jelas kan? Sekarang coba diulang dengan bunyi M-nya terdengar samar. Ya tiahum ba. Dengerin baik-baik perbedaannya. Humba dan humba. Ada perbedaan nggak dari yang kamu dengar? Ada Ustazah. Nah, itu namanya yang samar, namanya furujah. Kalau yang jelas M-nya namanya itobaqo. Karena kita guru Quran, mungkin di luar sana di antara orang-orang yang belajar dengan kita, ada yang mengikuti pendapat furjah. Tugas kita adalah netral, bisa nyontohin juga furjah buat dia. Gitu. Ya, jadi sudut pandang kita harus luas. Karena memang furjah ini pro kontra. Ada yang menolak furjah, tidak menganggap itu sebagai bagian dari praktik tajwid. Tapi ada juga yang menerima furjah. Nah, tanggung jawab kita sebagai guru tuh bisa meraktekin dua-duanya. Ntar dia mau milih mana dari murid-murid kita ya, itu keputusan dia. Yang penting kita ngasih tahu ada pendapat ini dan ini. Dan dua-duanya masuk akal. Furjah itu samar kenapa? Karena hukumnya ikhfa syafawi, ya ikhfa. Harus samar. Kalau nggak samar ya bukan ikhfa namanya. Makanya alasan kenapa ikhfa syafawi perlu dipraktikin dengan samar. Gitu ya. Jadi logikanya juga ada. Yuk silakan diulang dengan furjah. Awa amina ahlul qura. Qofmu udah aku tegur. Awa awa amina ahlul ahnya biasa aja ya. Itu kayak rumah. Aku mau tinggal di rumah. Bukan aku mau tinggal di rumah. Jadi kayak dan kayak kadang tuh efek kayak kita terdoktrin oleh hadada. Padahal nggak ada makhraj di dada. Makhraj itu di tenggorokan. Tenggorokan bawah dia. Kalaupun mau dipaksa-paksa, tenggorokan bawah juga jauh kali sama dada. Iya kan? Jadi kayak jangan awa amina lul. Kayak bunyinya udah keluar dari mana gitu. Kayak bukan dari rongga mulut lagi. Udah rongga dada. Janganlah. Coba. Biasa aja. Kayak kamu bilang rumah. Afa amina ulang. Awa amina.
أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون Terus. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Udah dibilang qofnya. Ulang. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Ulang lagi. Ko-nya coba diperhatikan ya. Jangan kaumul. Ko. Ulangi lagi. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Ulangi, kamu sebut nama Allah, jangan ada bunyi-bunyi di hidung. Afa aminu makrallah, di mulut semua. Makrallahi fala ya'manu makrallah. Jangan makram, ram, rallah. Lam sih, bener lam. Tapi lam yang ada dengungnya. Jangan. Kecil memang bedanya. La dan la. Sama-sama la kok. Cuman satu sengau, satu enggak. Yang enggak itu yang benar. Makrullah. Iya, jadi fokusnya di mulut. Jangan masuk-masuk ke hidung. Diperbaiki ya, bukan kamu doang kok yang kayak gitu. Ada beberapa yang juga kayak gitu, tapi semua menuju sembuh. Coba diulang. Afa aminu. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Ulang dari fala ya'manu makrallah udah mulai kayak mau kembali ke setelan gitu loh. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Oke, cukup. Tunjuk temennya. Kak Burhanuddin. Kak Burhanuddin, silahkan. Lanjutin ya. Na 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 na. Baik, Ustazah. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم Ya. Coba ulang lagi. Awalam yahdi. Yahnya biasa aja dong. Jangan ya. Ulang. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم Ya, terus. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون Kulu. Coba kamu bilang kulu. قلوا Jangan di hidung. قلوا Kulu. Mulut. Kulu. قلوا Ya. Tadi itu kan agak-agak ke hidung suaranya. Nah, ini nih. Ini yang dimaksud. Bukan tika doang. Ada beberapa tuh yang tidak menyadari itu. Dan saat ngaji sama orang lain juga nggak ditegor. Sayangnya itu. Jadi rasanya baik-baik aja. Coba diulang. Baik, Ustazah. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون
Jangan ma'u di mulut juga. Coba fahumlah. فهم لا يسمعون Ya. Terus tilka. تلك القرى نقص عليك من أنبائها Coba. Kamu tuh ternyata suaranya khoisyum semua loh. Semakin nadanya tinggi, semakin jelas khoisyumnya. Pernah ditegur kayak begitu sama guru-guru yang lain? Pernah Ustazah. Nah, coba difokuskan suaranya berputar di dalam mulut atau dilepehin di depan mulut. Itu ini ya, perumpamaan aja. Tilkal qura, tilkal qura. Lebih hangat lah. Kalau letakkan tangan di depan tuh lebih hangat. Tilkal qura. Tapi kalau naik ke hidung biasanya kurang terlalu hangat. Tilkal qura. Karena dia lewat jalur hidung. Nanti taruh tangan di hidung, di sininya yang hangat. Tilkal qura. Karena memang jalurnya kalau nggak dari mulut, ya lewat hidung, nggak mungkin lewat telinga hurufnya. Jadi tuh teman-teman cara mengukur teman-teman khoisyum atau tidak, letakkan saja kalau dengung pasti ada sedikit sensasi lah di sini kalau dengung. Kalau misalnya yang tidak dengung, berarti harusnya sensasinya di sini. Itu. Jadi belajar tajwid itu belajar riset. Ya, karena kita harus cek. Coba diulang lagi ya. Tilkal qura. Gak apa-apa kedengarannya jelek. Karena memang lagi proses rombak. Nggak ada orang rumahnya renovasi cantik. Dalam proses renovasi mah pasti jelek sana-sini. Kan dibongkar. Dan nggak usah takut untuk jelek. Kan OTW bagus. Coba diulang lagi yuk. تلك القرى نقص عليك من أنبائها Coba kamu bilang iya. Coba itu. بائها Sekarang diulang sambil pencet hidung. Mampet nggak? Jangan kamu rubah apapun. Ulangi dengan gaya tadi, tapi sambil pencet hidung. Oh ya. بائها Mampet toh? Iya Ustazah. Karena tidak full di mulut. Coba full di mulut. Ba. بائها Ya, efeknya suara akan cepat habis. Tapi itu efek awal memang. Kayak begitu. Karena kok terbiasa simpannya di hidung. Memang ini tuh kayak mekanisme menabung energi. Kayak gitu teman-teman. Jadi tubuh kita tuh ya dengan kecerdasan yang sudah Allah kasih ke dia, ke tubuh ini, terutama sebagai pembaca Al-Quran, kita ini kan pelaku seni ya, mau teman-teman udah qoriah, lomba di MTQ ataupun enggak, selama perilaku kita dalam membaca Al-Quran, kita adalah qori dan qoriah. Ya, dan karena kita sudah mempelajari seni beberapa lagu, artinya kita pelaku seni. Ya, kita pelaku seni. Jadi nggak harus nunggu kamu juara internasional dulu baru bisa dibilang qoriah. Nah, kamu sudah jadi pelaku seni, ya kan? Orang kalau berkecimpung di seni, tubuh dia, nah kita nih ya, tubuh kita, pelaku seni, mujawwad, murattal, ya. Ketika nada tinggi, tubuh kita tuh merespon untuk gimana caranya nafas nggak habis. Salah satu caranya adalah suara dilarikan ke hidung. Itu udah otomatis tuh. Kalau kita masih amatir dalam tanda petik, larinya ke hidung.
Kalau kita sudah pro, larinya nanti ke suara kepala. Pernah dengar nggak suara kepala? Dengar doang, paham nggak juga ya nggak apa-apa. Yang penting pernah dengar kan? Suara kepala. Suara kepala itu suara yang melewati hidung. Maksudnya dia nggak mampir di sini. Dia naik ke sini. Nah, proses menuju suara kepala karena lewat jalur ini, yang amatir tuh nyangkut di sini. Jadi itu manajemen tubuh kita merespon gimana caranya saving energi. Biar suaranya nggak habis. Biar suaranya nggak mudah serak. Biar nafasnya nggak habis. Jadi itu bukan teman-teman, jangan sampai ngerasa kayak, dari dulu aku kayak gini, oke lah, mungkin ada juga faktor itu karena nggak ditegor. Atau selama ini teman-teman punya penyakit tertentu, misalnya sinusitis atau flu, itu memang nggak bisa dihindari. Suara kita tuh akan sengau karena memang ada kondisi anatomi ya. Nah, tapi yang nggak sinus, nggak flu, suaranya sengau mulu, berarti itu tekniknya yang harus dibenerin. Gitu ya. Gitu ya pelaku seni. Iya, pelaku seni nih. Lanjut. Lanjut. Tunjuk orang aja, Burhan. Ya, tinggal Ustadz Sujai. 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 Nama dia tuh pakai ain. Emang dia nulisnya kagak pakai koma sih. Orang bacanya Sujai. Nah, sama kayak tadi tuh. Waida. Padahal udah jelas-jelas disambung hurufnya. Dipanggilnya Waida lagi. Yuk, silakan Jai. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. Ya, kayaknya seniman ini juga sengau nih. Coba seniman, ulang lagi seniman. Emang ya, karena itu ya tadi. Apalagi nih kalian berdua doang nih, laki kan, ngikutin nada saudara perempuannya kan. Otomatis loh teman-teman. Otomatis. Jadi itu tuh memang kerja tubuh kita. Tugas kita adalah ngontrol. Gitu. Tilkal. Itu kan langsung naik sini. Tilkal. Jelek memang kedengarannya. Kayak kita kayak mau mangap, kayak mau makan orang bunyinya. Karena suaranya tumpah di sini. Coba lagi yuk. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. Lebih ya, lebih baik dibanding yang tadi. Tapi pasti rasanya beda kan? Ya, jadi kayak buas banget, kayak nggak indah, kasar gitu kan? Pasti pikirannya ngomong kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu proses awal aja. Karena nih teman-teman, kita belajar tentang manusia sebentar. Karena udah terlanjur lahir sebagai manusia, tapi nggak sering belajar tentang manusia ya. Nah, kita belajar dulu sedikit tentang otak manusia. Otak manusia tuh nggak mengenal benar salah, teman-teman. Dia hanya mengenali yang sering itulah yang benar. Yang jarang itu yang salah. Jadi kalau udah terbiasa sengau, terus disuruh pola baru, pasti otak tuh menerjemahkan ini aneh. Ini nggak sesuai dengan kebiasaan. Ini nggak termasuk dengan norma. Ya gitu-gitu tuh. Nggak bisa disalahin, otak kita memang kerjanya begitu. Makanya kenapa apa? Al-'adatu muhakkamah. Sesuatu yang berulang-ulang tuh jadi adat. Adat itu bisa jadi hukum. Nah, kalau bicara otak itu lagi yang dia dengar, itu yang dijadikan norma. Wajar kalau aku suruh, Jai, keluarin suaranya di mulut. Pasti otak bilang, ini kasar. Ini nggak bagus. Ini bikin aku tersiksa.
Karena selama ini dia nyaman dengan cara dia yang akhirnya lama-lama dia menerjemahkan bahwa ini yang benar, ini yang cocok. Aku nggak cocok dengan cara kayak gitu. Nggak. Ntar kalau kita ulang-ulang dengan cara yang sekarang kita terjemah, otak kita terjemahkan ini nggak cocok, lama-lama juga jadi cocok, yang lama jadi, yang lama salah, yang lama itu nggak bagus. Kayak gitu tuh, kerja otak tuh kayak gitu. Ya, mari kita tinggalkan pelajaran tentang manusia, kembali ke seni. Lanjut. ولقد جاءت Itu udah masuk lagi tuh ke kerja otak tuh. Berasa ya? Berasa. Di ini aja. Pokoknya kasar aja yang menurut otaknya Jai kasar itu lakukan. Walaqad keluarin aja di situ. ولقد جاءت Kenapa at mulu? Bacalah. Bayinat tuh tempat wakaf. Masa walaqad ja'at doang? ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل Ya, lanjut. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Mumpung nadanya landai nih, coba dimaksimalin suara di mulutnya. Kadali, jadi tuh terdengar kadalika, ini, kadali. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Udah lebih oke, terselip aja kunu, kulu, l. Ulang lagi. Kata كذلك يطبع li. Fokus ke lam-lamnya tuh. Kadzalika yatba'ullah ala bil. Kenapa harus fokus ke lam? Karena lam dan nun itu sama-sama ujung lidah sama langit-langit. Dia kalau asimilasi pertukaran sifat itu udah bestie banget ya. Ya, كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ya, satu ayat lagi. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. Jadi jangan ahd. Jangan ahd. Ulang lagi. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. Jadi D-nya jadi kecil. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. D. Ahd. Jadi jangan ahd. Ahd. Jangan ahd. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. Iya. Tapi wajadna li-nya udah masuk lagi tuh ke hidung. Lagi. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. Kok kambuh lagi ke yang pertama. Cepat sembuh ya. Ulang lagi ya, cepetan. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. Terlalu cepet tapi. Kayak takut banget loh TBL. Ulang.
وما وجدنا لأكثرهم من عهد. Kembali lagi loh, kembali lagi loh. Ulang. Atau nanti aja dibenerinnya. Mau ulang apa dibenerinnya ntar? Nanti aja Ustazah, kasihan teman-teman ya Ustazah. Oke, ya udah sekarang coba kita ke Waida. Waida lagi. Aku jadi ikutan ini siapa yang ngasih virus nih? Waida. Waida coba jelaskan, aku baca dulu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Coba jelaskan apa saja yang kamu tahu dah ya. Kalau kamu belum dapet ya nggak apa-apa, dosa nggak terhitung. Tapi yang kamu udah tahu, tolong jelaskan ke kita apa saja hukum bacaan, hukum tajwid, itu teori apa aja yang bisa kamu jelaskan dari wama wajadna. Udah itu aja. Wama wajadna. Wama mad asli wajadna. Tar dulu. Kira-kira nih ya, wama mad asli. Orang akan tahu nggak mad asli itu ada di huruf mana? Dengan cara kamu ngomong kayak gitu doang. Ya, Ustazah. Jadi cara ngomong standar di Mastia Institute itu, kalau kamu mau ngejelasin mad, baca huruf yang dibaca panjang, tambah satu huruf saja setelahnya. Setelahnya, bukan sebelumnya. Bagaimana tuh berarti? Wama. Pahami baik-baik. Oh Huruf iya, Ustazah. yang dibaca panjang, tambah satu huruf setelahnya. Pikir baru ngomong. Jangan terbiasa emosional, respon terus. Pikir dulu. Mawa. Nah, itu. Mawa. Mm-mm. Mad asli pada huruf mad Siapa yaitu lagi yang ngerti huruf mad? Ya Allah. Gimana? Apakah kamu gemetar? Itu adalah apa-apa yang sudah dilewati oleh senior-seniormu di sini. Jadi tidak usah merasa sendiri. Mereka sudah lebih dulu gemeter sampai ngeces. Air liurnya, air keringatnya, air matanya, semuanya keluar. Jadi, dah nggak usah koment kami, dengerin. Ya, Ustazah. Mawa. Mad asli pada ma. Cirinya fathah bertemu alif. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Jadi namanya pada apa? Cirinya panjangnya setara dengan berapa alif. Gitu. Jadi nggak cuma wajah ada. Jangan cepet-cepet tinggalkan. Masih ada yang harus kamu jelasin lagi. Coba ulangi. Bismillahnya banyak banget. Setiap mau ngulang bismillah terus. Bagus tapi bagus. Ya, tapi kelihatan kalau kamu nervous banget. Nggak apa-apa. Nervous itu bagian dari kehidupan. Lanjut. Yuk ulangi cepetan. Mawa. Mad asli pada ma, cirinya huruf berharokat fathah bertemu alif, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Coba ngomongnya 1 napas. Mawa. Nggak harus 1 napas juga sih. Tapi jangan per kata stop. Mawa.
Mada tabi'i pada ma. Oh, sorry. Ada kurang satu kata. Kamu mau pakai mada asli boleh, kamu mau pakai mada tabi'i boleh, tapi tambahkan kata zahir. Mada tabi'i zahir atau mada asli zahir. Dua nama lagi nanti kamu tanya sama coachmu. Silahkan ulangi. Cepat ngomongnya, jangan satu kata, jangan. Cepetan, yang lain tuh udah nggak sabar loh pengen presentasi. Lihat aja muka-mukanya. Yuk, Mawa. Mad asli zahir pada ma, cirinya huruf berharokat fathah bertemu alif, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. iya, udah segitu aja. Tunjuk yang mukanya paling, aku dong yang ditunjuk, aku dong. Coba. Biasanya yang nunduk tuh pengen banget ditunjuk. Coba yang nunduk sambil ngintip-ngintip. Ke 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 Widya Ustazah. lagi lagi senyum sambil lihat-lihat catatan amal. Silahkan. Allah Allah. Jadena. Qalqalah sughra pada dal, cirinya huruf qalqalah berada di antara dua huruf hidup. Huruf dalnya lah, huruf kolkolah kan banyak. Udah disebut dal, kenapa jadi dibungkus lagi jaketnya? Ulang. Saya ulangi. Jadena. Qalqalah sughra pada dal, cirinya huruf dal berada di antara dua huruf hidup. Dal Pantulannya sukun. Dal sukun berada di antara dua huruf yang terbaca. kecil. Saya ulangi. Deh, kok kayak pembina upacara? Saya ulangi. Hormat, gerak. Nggak gitu lah. Tuh Mita yang coach pramuka aja nggak gitu amat ngejelasinnya. Ini Widya yang terkenal paling lembut kok jadi sangar. Takut juga aku. Ulang. Saya ulangi. Jadena. Qalqalah sughra pada dal, cirinya huruf dal sukun berada di antara dua huruf yang terbaca, pantulannya kecil. Nali. Pada lati zahir pada na, cirinya harokat fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Oke, dua aja dulu. Yang lain udah nggak sabar soalnya. Silakan tunjuk. Iya. Ih, Bu, mukanya kok Bu Ida itu jidatnya doang yang kelihatan noh. Oh, angkat mukanya. Aku berusaha relaksin teman-teman loh ya. Walaupun teman-teman juga nggak relaks-relaks. Silakan Bu Ida. Ro bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Cirinya ro berharokat kasroh. Sabar. Jangan kayak baca berita dong. Oh, Lihat iya. ke atas, lihat ke bawah, lihat ke atas, lihat ke bawah. Udah, lihat aja dulu catatannya. Habis itu lihat aja satu titik. Matanya nggak usah kemana-mana. Tidak, Ustazah, tidak lihat catatannya nggak ada. Lah, terus ngapain nunduk-nunduk ke bawah? Lihat Qur'annya, Ustazah, tadi tuh ayatnya nggak ketemu. Oh, gitu. Ya. Kalau gitu ngomongnya pelan-pelan ya. Soalnya ada Ya. yang sambil nyatet. Oke, siap Ustazah. Hmm. Ro bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Cirinya ro berharokat kasroh. Kenapa, Jai? Itu. Iya, kayak gitu. Kelewatan Ustazah. Ada Nali. Nali itu Nanya tadi belum Widya ya? Udah belum. kali.
Tadi baru syukro, Ustazah. Kamu, dia udah ngejelasinnya. Tertidur 2 menit, emang tadi 1 menit. Ya ini. Ya, silakan. Widih, udah gugup aja tuh mau buang air mungil. Aku dapat kalimat itu, jadi nggak usah buang air kecil, buang air mungil atau buang air mikro. Silakan. Silakan lanjut Bu Ida, santai ya. Nggak usah, Him, himmi. nggak usah teriak-teriak. Idgham. Udah Oh jam, ya. sudah mau jam Oke, 9 malam, pelan-pelan. diulangi. Himmi. Nah, kayak gitu dong. Ada 2 hukum di sini. Yang pertama, idgham mimi. Cirinya mim sukun bertemu dengan mim. Dibaca, ditahan 2 harokat. Dibaca, ditahan. Bagaimana sih kalimatnya? Ya. Ulangi lagi. Saya Sabar, ulangi. sabar. Himmi. Di sini terdapat 2 hukum. Hukum yang Teman-teman. pertama, teman-teman, Ya Allah, teman-temannya lemes amat. saya ulangi. Himmi. Teman-teman, di sini terdapat 2 hukum. Hukum yang pertama, idgham mimi. Mi, Cirinya idgham mimi. idgham, mi. Santai. Cuma ada nggak Mi. tombol yang bisa aku pencet dari sini biar lambat dikit ngomongnya lambat. Baik, baik. Himmi. Teman-teman, di sini terdapat 2 hukum. Hukum yang pertama, idgham mimi. Mi, Cirinya sabar. Mi, mimi. Mi-nya panjang Mi. dua-duanya. Mimi. Mm-mm. Cirinya mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mm-mm. Ditahan 2 harokat. Hukum yang kedua, idgham mutamathilain. Cirinya terdapat 2 huruf kembar, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Min. Ntar tuh, cara bacanya dengan diapain? Oh. Hukum yang kedua, idgham mutamathilain. Cirinya terdapat huruf kembar yang bertemu dan huruf yang pertamanya sukun, sedangkan huruf yang kedua berharokat. Dibaca, ditahan 2 harokat. Dan Dan ditahan. nih, sabar. Kalau idgham bi gunnah, iwa misalnya nih ya, iwa nun mati bertemu wawu, idgham bi gunnah. Ya kan? Cirinya nun mati bertemu wawu pada 2 kata, ya kan? Habis itu dibaca dengan dengung atau ditahan 2 harokat dan Suaranya bunyi sabar dan bunyi nunnya masuk ke huruf wawu. Karena bunyi nun masuk ke huruf wawu, makanya suaranya di hidung. Karena kan ada bayang-bayangan si nun di wawu itu. Paham ya? Paham ya? Nah, timurku keluar. Paham ya? Coba aku ulangi lagi ya. Kalau idgham bi gunnah di wa iya, misalnya nun mati bertemu wawu, ditahan 2 harokat dengan
bunyi nun masuk. Masuk itu arti dari idgham ya. Bunyi nun masuk ke huruf wawu. Jadi keterangan suara di hidung itu sudah terwakilkan dengan nun dimasukkan ke wawu. Makanya harus dengung kan. Gara-gara nun bayang-bayangan nun itu sudah ada di wawunya. Nah, sekarang ceritanya ba'dihimmu. Salah. Aksarihim mi. Idgham mimi karena bertemunya dua huruf mim. Mim pertama sukun, mim keduanya hidup. Atau idgham mutamatsilain, yaitu bertemunya dua huruf kembar. Mim dan mim. Cara bacanya bagaimana? Coba diisi. Dari mana Ustazah mulainya? Dari cara bacanya. Himmi. Dari himmi. Himmi. Mm-mm. Teman-teman, di sini terdapat dua hukum bacaan, yaitu idgham mimi, Pelan-pelan. mimi, Sabar. dan idgham mutamatsilain. Sabar. Idgham mimi. Sabar. Ulang. Saya ulangi. Himmi. Di sini terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama, idgham mimi. Karena mim sukun bertemu dengan huruf mim, dibaca Mim sukun bertemu dengan mim hidup. Saya ulangi. Bertemunya dua huruf mim aja dah. Oke, karena Bu Ida kelamaan, coba tunjuk aja teman berikutnya. Baik, silahkan Kak An. Ya. Yang ringkas, tapi semua ciri tersampaikan. Bismillah. Himmi. Teman-teman, di sini terdapat dua bacaan. Dua bacaan gimana? Emang prakteknya ada beda? Mulai. Kosakatanya mulai jauh. Dua hukum bacaan. Kok dua bacaan? Emang kalau baca pertama hummi, satunya himmu, gitu. Itu dua bacaan. Ya, saya belum paham, saya. Suaranya gitu. Tunjuk temennya. Yang kelihatannya, kayaknya udah paham nih. Apalagi kelihatannya berjuang untuk paham. Nah, tunjuk aja, tunjuk. Jai kayaknya sudah. Emang, dia tuh berjuang banget. Lihat aja, kamarnya adalah studio. Saking berjuangnya. Memaksimalkan. Yo, silahkan, Jai. Himmi. Mm. Teman-teman, Lama amat. Emang nungguin kita nyaut. Ape. Baru, lanjut. Teman-teman doang, diem dia. Cepetan. himmi. Teman-teman, dalam bacaan ini memiliki dua hukum. Yang pertama, idgham mimi. Mimi. Saya Terus? ulangi, idgham mimi. Cirinya, mim sukun bertemu mim bertasydid. Idgham mimi itu adalah memasukkan dua huruf mim. Berarti cirinya adalah bertemu Mim dua sukun huruf mim.
Gitu aja. Ini rata-rata nih tutorial hidup sulit. Mempersulit diri. Ngomong ada yang gampang kosakatanya. Nah, berasa kan kalau nggak punya skill bicara, kamu akan kesulitan. Makanya harus jadi laki-laki cerewet. Niatnya adalah melatih skill bicara. Kenapa perempuan lebih lancar bicara? Karena kita dibekali kecerewetan dari lahir. Nah, tapi kan tujuan menjadi laki-laki cerewet adalah yang punya kecerdasan linguistik bagus. Linguistik itu kemampuan dia berbicara. Jadi ini tuh bukan kayak untuk tujuannya yang lain-lain. Dan konotasinya insya Allah baik gitu teman-teman. Jadilah laki-laki yang cerewet, tapi cerewetnya yang bagus sesuai kebutuhan. Yuk, ayo laki-laki kalem di Mastia Institute, OTW laki-laki cerewet yuk, 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 yuk. Coba, coba. Saya ulangi. Apa aku caya ulangi? Him Kok jadi caya ulangi? saya ulangi. Himmi. Teman-teman, di dalam Ya, ya, ya. Minta bantuan yuk, minta bantuan. Gak apa-apa. Minta bantuan halal. Yang lain tuh sebenarnya, ayo dong aku pengen bantu kamu banget ini bantu. Ayo, ayo, cepetan yang belum bantu itu relawan banyak banget loh. Lihat aja mukanya muka-muka susah. Ustadz Baharudin, Sebagai Burhanuddin. iya tuh saking susahnya sampai ganti nama orang. Parah Jai udah dikasih nama loh sama orang tuanya susah-susah. Bahar gak tuh? Aduh, ya cepetan. Ayo Bahar. Aduh, OTW mau ganti nama di KTP ini, Ustaz. Ayo cepat. Baik. Himmi. Teman-teman, pada kata ini terdapat dua hukum. Ya Allah, jangan terlalu fasih. Udah teman-temannya, teman-teman, dua hukum. Coba ulang. Teman-teman. Nah, ini kan juga dilakukan oleh Jai dan Bu Ida sebelumnya, tapi aku nggak tegur. Dia tuh udah teman-teman gitu. Kalau Bu Ida, atau tadi tuh lemes atau coba ulang lagi. Baik, saya ulangi. Gak usah pakai baik-baik, ulang aja langsung. Saya ulangi gitu. Saya ulangi. Himmi. Teman-teman, pada kata ini terdapat dua hukum. Yang pertama, idgham mimi. Cirinya, mim sukun bertemu dengan mim hidup. Ditahan dua harokat. Kan aku udah bilang, idgham mimi, cirinya bertemunya dua huruf mim. Ini ya mungkin karena aku salah panggil nama kali. Tadi kan aku bilang Bahar. Coba sekarang orang yang benar. Burhan, ulang. Coba. Nggak salah alamat nih ya. Ini udah sesuai alamat nih. Tolong bener. Saya ulangi. Coba ngomong saya ulanginya biasa aja. Saya ulangi, kita aja. Saya ulangi. Itu Indonesia yang ke Arab-Arapan. Kayaknya Mita geli banget ya. Dari tadi dia ketawanya ngakak banget. Ulang, Burhan. Hari ini kita cukup banyak sesi rileks ya. Biasanya biji mata aku udah mau terbang menuju rumah masing-masing. Bersyukurlah karena aku berhabis direlaksasi. Yuk, yuk Mak, tapi jangan doain aku dipijit tiap hari ya. Ayo, ulang Saya yuk. ulangi. Saya ulangi, coba lebih Indonesia. Saya ulangi. Saya ulangi. Wih, lemes amat. Terus, Indonesia versi lembut itu. Terus. Himmi. Teman-teman, pada kata Teman-teman, ini. biasa aja. Teman-teman. Saya ulangi.
Teman-teman, pada kata ini terdapat dua hukum. Yang pertama, idgham mimi. Cirinya, mim sukun bertemu dua huruf mim. Mim sukun bertemu dua huruf mim. Emang ada berapa biji mim di situ? 3. Gimana tesnya? Dengan bertanyanya tanpa dosa sekali. Gimana tadi? Minta bantuan sono sama orang lain. Coba. Minta bantuannya Kak Juwita. Minta bantuannya. Silahkan gitu. Kok minta bantuannya? Kocak, kocak. Oh, pada lawak semua nih. Ayo. Tunjuk temennya. Silahkan. Silahkan Kak Juwita. Oh, Kak Jumita. Oke. Aku dengarnya Yunita. Hah, Yunita? Mana siapa lagi Yunita? Oke, silahkan Wita. Himmi. Teman-teman, di sini terdapat dua hukum bacaan. Hukum yang pertama, idgham mimi. 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 Cirinya, bertemu dua huruf mim. Mim yang pertama sukun dan mim yang kedua hidup. Ditahan dua harokat. Oh, tadi mim yang kedua hidup pakai ha. Teman-teman, aku mau bilang ya, belajarlah jadi orang Indonesia yang kafah. Kalau berbahasa itu ya pakai bahasa Indonesia yang benar. Jangan campur-campur dengan dialek-dialek Arab. Terus lanjut dulu. Hukum yang kedua. Hukum yang kedua yaitu idgham mutamasilain. Cirinya bertemu dua huruf kembar yaitu huruf mim. Mim yang pertama sukun dan mim yang kedua hidup. Cara bacanya? Ditahan dua harokat dan bunyi mimnya ke hidung. Emang ada bunyi mim yang nggak ke hidung? Pertanyaanku, Masuk ke huruf mim kedua. pertanyaanku, ada nggak mim yang nggak ke hidung? Ulangi berarti. Ditahan dua harokat, dari situ aja. Ditahan dua harokat. Ditahan dua harokat. Bunyi nunnya masuk ke huruf, bunyi mimnya masuk ke huruf mim yang kedua. Gini, saya ulangi, gitu. Ulang. Saya ulangi, ditahan dua harokat dan bunyi mimnya masuk ke huruf mim yang kedua. Bunyi mim sukunnya, karena dua huruf, jadi ngomongnya harus jelas. Bunyi mim sukunnya masuk ke huruf mim yang kedua. Ditahan dua harokat dan bunyi mim sukunnya masuk ke huruf mim yang kedua. Oke, begitu. Nah, perihal mim tasydid yang tadi Jai bilang, itu juga benar. Terima kasih Mita, boleh off audio. Itu tuh benar, tapi hanya benar kalau pakai Quran Asia. Yang Indonesia, Malaysia, tuh ada tasydidnya tuh di mim. Kan tadi Jai bilang, cirinya mim sukun bertemu mim tasydid. Dia bilang kan. Nah, tasydid yang ada di mim kedua, itu adalah tasydid sebagai simbol idgham. Ini kalau di Mastia Institute kita sebutnya tasydid palsu. Karena tasydid yang palsu itu adalah tasydid yang kalau ada dan nggak ada tetap huruf itu dibaca harus ditekan karena hukum idgham.
Gitu. Kenapa kita sebut palsu? Karena ada dan tiada dia nggak akan mengubah cara baca. Gitu ya. Ya bacaannya tetap harus diidghamkan. Makanya di Quran Arab Saudi, khususnya yang Quran Madinah, itu nggak ada tasydid di setiap hukum idgham. Tapi bukan berarti nggak dibaca idgham. Kan ayatnya tetap sama, cuma simbolnya berkurang. Indonesia itu banyak sekali simbol-simbol tambahan untuk memudahkan. Gitu. Ya, jadi jangan sampai teman-teman mencirikan sesuatu yang kayaknya dia nggak cocok di segala jenis kalangan gitu loh. Ya, jadi ambil titik tengah aja. Mim ketemu mim di mana-mana juga semuanya pasti idgham. Mau ada tasydid maupun tidak ada tasydid. Gitu ya, guys. Sudah 21.00, guys. Beruntunglah untuk yang tidak ditanya banyak malam ini. Tapi tolong teman-teman, aku berharap kepada Allah eh, untuk teman-teman semangat, dikaruniai semangat untuk berbagi hal-hal yang masih kaku-kaku ini loh. Justru yang masih kaku-kaku ini tolong dibagi. Dengan berbagi tuh kaku ini jadi lentur karena teman-teman ikut mengulang untuk memberi pemahaman ke orang lain. Coba posisikan mindsetnya kayak gitu. Aku masih kaku, makanya aku perlu sampaikan ke orang supaya dengan aku berulang-ulang sampein ke dia, aku jadi lentur. Karena yang banyak terjadi di masyarakat itu, aku masih kaku, belum cocok ngasih tahu ke orang. Itu. Karena syarat dia yang cocok ngasih tahu ke orang tuh yang udah lancar. Pertanyaanku, teman-teman sebelum jadi guru, apakah selancar ini ngejelasin hukum? Enggak. Karena berulang-ulang ngomong ke orang, akhirnya selancar itu kan. Nah, itu coba dipakai. Disadari bahwa yang masih kaku-kaku itu justru adalah momen kita harus berbagi. Sering berbagi melenturkan yang kaku. Widih, quotes tuh. Sering berbagi tuh melenturkan yang kaku. Ya, gitu ya guys. Segitu dulu untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih sudah berjuang sampai hari ini. Jangan menganggap remeh kedisiplinan. Jadi aku nggak segan-segan mengeluarkan yang tidak on time. Apalagi tidak ada kabar buat aku. Ya, melalui coach juga nggak ada. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, satu lagi pesan aku sebelum tutup. Yang belum ada cukup rezekinya, semoga Allah cukupkan, dicicil aja nabung buat beli pen digital. Untuk awal kita belajar menulis menggunakan pen digital supaya teman-teman terbiasa ngatur ritme bicara sambil nulis. Ya, itu yang pertama. Yang kalau misalnya belum ada, nanti sesi one on one, kalau aku bilang belajar nulis, berarti harus gunakan jari dulu. Jadi dari sekarang belajar menulis lewat Zoom, ya, belajar open screen, ya, buka layar dan lain-lain. Kalaupun baru bisa pas waktu sesi sama aku, nggak apa, nanti aku bimbing cara buka layarnya kayak gimana. Tapi kalau bisa dipersiapkan itu lebih baik supaya durasinya kita bisa maksimalin. Yang kedua adalah untuk yang sudah lancar, ini kan masih belum lancar nih ya, tapi prospek ke depan. Kalau sudah lancar, aku minta teman-teman nanti punya papan kecil aja, yang papan whiteboard di rumah, yang tempel di dinding, atau yang ukuran 30 kali 30 atau 60 kali 30, nggak apa-apa. Yang penting, aku pengen sharing ke teman-teman cara belajar langkah dalam public speaking. Jadi nanti teman-teman mengajar udah nggak pakai Zoom lagi, maksudnya nggak pakai tulis di Zoom lagi, tapi nulisnya beneran. Karena kan teman-teman guru offline pasti menggunakan whiteboard beneran kan.
Jadi nanti teman-teman belajar menulis. Nah, di situ nanti aku lihat munggungin audiens apa enggak. Terus langkahnya benar apa enggak, belajar keseimbangan, kayak gitu. Makanya panjang umur lah di Mastia Institute. Dijaga adabnya, dijaga kedisiplinannya. Karena aku punya cita-cita banyak banget buat teman-teman. Ngasih semua yang aku tahu, yang bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman memilih untuk keluar atas alasan apapun ya, nggak apa-apa juga. Cuma aku jadi kekurangan lapak buat berbagi. Semoga teman-teman bisa menjadi perpanjangan tangan aku untuk masyarakat di pelosok dunia. Biar kita sama-sama ngajarin Al-Quran ya. Oke, segitu aja udah 21.05. Foto dulu. 1, 2, 3. Tahan. Satu kali lagi. Kalau mukanya nggak oke ya udahlah ya. Kamu posting yang di situ kamu cantik. Orang lain jelek nggak apa-apa. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Udah keluar aja pada. Zoom-nya masih mau aku pakai. Tuh, dadah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Oke.